Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika melanjutkan pembangunan layanan BTS 4G untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan proyek strategis nasional BTS 4G. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Menkominfo Budi Aris Setiadi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Baik. Pak Budi, salah satu yang menjadi pesan Presiden Joko Widodo saat melantik Pak Budi sebagai Menkominfo adalah menyelesaikan proyek BTS 4G. Nah, dalam sejumlah kesempatan, Anda menyatakan pekerjaan proyek strategis ini dikebut pengerjaannya dengan membentuk Satgas Percepatan. Nah, bahkan Anda menargetkan proyek BTS rampung tahun ini. Pertanyaannya, apakah perkembangan penyelesaian proyek BTS 4G sudah selesai sampai dengan saat ini? Jadi hingga Desember 2023 di tahun ini, itu sudah selesai sekitar 4.988 BTS dari 5.618. Nah, lokasi proyek ini diharapkan bisa melayani masyarakat. Nah, sisanya itu akan kita carry over untuk diselesaikan tahun depan. Ini karena kondisi geografis dan kondisi tantangan yang ada, kahar. Dan ini kami berterima kasih karena ini merupakan upaya bersama dari Satgas Bakti Kominfo, aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas keuangan. Jadi kita multi stakeholder terus untuk merembukan supaya akses masyarakat, terutama masyarakat di daerah 3T, bisa memiliki konektivitas, mendapat layanan untuk bisa menggunakan internet. Nah, kita berharap bahwa nanti yang tersisa, terutama di daerah-daerah kahar ini, akan kita rembukan kembali, kita pilih solusi-solusi yang lebih komprehensif dan tepat guna bagi disesuaikan dengan kondisi geografis dan tantangan yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut. Begitu, Pak. Baik, tadi Pak Budi mengatakan ada 4.000-an titik lokasi yang sudah rampung. Nah, kalau dari targetnya kan ada 5.000 sekian begitu ya. Nah, apakah ini memang ongoing proses juga akan diselesaikan tahun ini? 630 lokasi yang memang bisa berpotensi di carry over tahun depan. Karena tadi saya bilang faktornya adalah soal keamanan, soal faktor geografis yang sulit dijangkau dan sebagainya. Nah, kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, berkombinasi tempat untuk menemukan solusi penyelesaian pembangunan lokasi-lokasi tersebut. Begitu, Mbak. Oke. Nah, sebelumnya kan Pak Budi juga sempat mengatakan bahwa Presiden akan segera meresmikan proyek BTS 4G. Ini kapan rencana peresmian itu akan dilaksanakan, Pak Budi? Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden, kan, tapi Pak Presiden jadwalnya luar biasa sibuk ya. Bahkan kan baru pulang dari Jepang juga. Nah, kita sedang menyusut, tapi yang pasti tahun ini tanggalnya, karena kita sudah menyiapkan conference untuk lokasi-lokasi tersebut, terutama di 26 provinsi. Nanti Pak Presiden bisa melakukan peresmian beroperasinya BTS 4G Bakti Kominfo. Begitu. Nah, karena ini memang perintah beliau. Masih menyesuaikan jadwal Presiden begitu ya, Perintah tapi tetap sesuai target tahun ini proyek begitu. Bakti, ya harus tahun ini. Harus tahun ini karena tahun ini. Pak Presiden menekankan kepada saya, memerintahkan kepada saya untuk tahun ini proyek 4G Bakti Kominfo harus diselesaikan. Begitu. Oke, kita tunggu nanti peresmiannya ya. Nah, kemudian Pak Budi, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang sempat tadi juga disinggung terkendala masalah geografis dan keamanan? Apakah tetap akan dibangun sesuai dengan rencana awal atau digunakan teknologi lainnya? Dan solusinya apa? Teknologi lain apa yang akan digunakan ini? Begini, untuk lokasi dengan tantangan keamanan diperlukan pendekatan yang agak berbeda. Kami aktif melakukan dialog dengan masyarakat dan aparat setempat yang mendorong diskusi bahwa pembangunan proyek lokasi BTS 4G dilakukan untuk kemajuan bangsa, kebaikan bersama, dan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena semakin masyarakat terkoneksi, ini kan bisa berhubungan baik dengan dunia luar. Dan suatu wilayah ketika memiliki akses konektivitas, dia akan berpotensi untuk memajukan wilayahnya. Nah, untuk pemanfaatan teknologi lain, misalnya jaringan non-terestrial atau super Wi-Fi, yang jangkauannya bisa mencapai 200 meter, dapat menjadi solusi pada lokasi yang sulit dilakukan, bisa juga dilakukan dengan mobilitas material GTS. Jadi kita sedang kaji penggunaan teknologi yang tepat untuk wilayah yang tepat, begitu, Mbak.
sedang mengkaji teknologi apa untuk solusinya begitu ya. Karena Nah, begini, kemudian Indonesia ini kan terkait Indonesia ini kan negara luas, Mbak. Mhm. Jadi satu pendekatan teknologi bisa berjalan dengan baik di satu lokasi, tapi di lokasi lain Ya, harus ada strategi-strategi dan pilihan teknologi yang tepat. ya, butuh Begitu. Dan penyesuaian begitu kami ya. akan segera akan menemukan solusinya untuk penggunaan teknologi yang tepat untuk di daerah-daerah yang memiliki geografis yang menantang begitu ya. Misalnya pegunungan, penduduknya jarang, itu kan perlu pendekatan dan sentuhan-sentuhan dan approach atau cara-cara baru yang tidak standar atau tidak sama dengan yang digunakan di daerah-daerah yang penduduknya agak padat begitu loh, daerahnya bisa dijangkau. Ini kan daerahnya di atas gunung, kita kesananya sulit, itu bisa dibayangkan kan, Ya, oke. sehingga perlu pilihan-pilihan teknologi yang tepat begitu loh, Mbak. Oke, yang juga tidak kalah penting, Pak Menteri, ini kan jelang ya 1 atau 2 minggu begitulah ya, jelang peresmian dari proyek BTS 4G ini. Apakah masyarakat yang berada di kawasan 3T tertinggal, terdepan, dan terluar itu sudah teredukasi dan memahami betul manfaat langsung dari layanan sinyal site BTS agar penggunaannya ini optimal, bahkan bisa misalnya dari sisi menghidupkan ekonomi rakyat? Justru itu, jadi infrastruktur digital ini kan merupakan prasyarat untuk eh, terciptanya atau terwujudnya transformasi digital di Indonesia. Karena uh, infrastruktur digital ini memungkinkan seluruh warga bangsa, masyarakat ini bisa memiliki akses ke dalam ekosistem digital yang semakin hari semakin cepat. Karena digitalisasi ini kan keniscayaan yang juga memerlukan daya dukung berupa infrastruktur digital atau akses konektivitas, juga membutuhkan skilling atau upskilling sumber daya manusia dan juga bagaimana eh, SES atau ekosistem digital ini mampu menggerakkan roda perekonomian atau memiliki daya ungkit bagi perkembangan dan pertumbuhan serta kemajuan masyarakat. Begitu, Mbak. Baik. Nah, Pak Budi, yang juga tidak kalah penting dan menjadi pekerjaan besar juga bagi Kemenkominfo bukan hanya soal BTS 4G, tapi di musim atau masa pemilu saat ini adalah bagaimana agar bisa menghentikan terjadinya distribusi hoax yang terjadi di sosial media. Tapi dijawab nanti usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan bersama Menkominfo Budi Aris Setiadi. Pak Budi, bagaimana sebetulnya manajemen informasi di masa kampanye pemilu ini yang sudah dilakukan oleh Menkominfo, khususnya terkait dengan serangan cyber dan juga membanjirnya hoax di sosial media? Ya, bahwa manajemen informasi khususnya mengenai pemilu ini kan menjadi tanggung jawab kami dan juga penyelenggara pemilu. Kami dari Kementerian Kominfo memang bertanggung jawab terhadap bagaimana narasi pemilu damai 2024 bisa kita wujudkan di masyarakat. Kita sadar betul bahwa pemilu ini atau pemilu 2024 harus kita wujudkan terjadinya peningkatan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Karena itulah narasi pemilu damai menjadi pekerjaan kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan narasi pemilu damai 2024 di ruang uh, digital maupun di media dan di masyarakat. Dan kita sudah memberikan atau mengerjakan beberapa hal termasuk juga pemilupedia, kita juga sudah luncurkan buku saku elektronik untuk bagi masyarakat yang ingin memahami atau mengetahui tentang pemilu, dan kami juga terus melakukan patroli siber dengan menggerakkan tim kami untuk melakukan patroli siber terhadap berbagai isu yang muncul di masyarakat khususnya di ruang digital. Dan ini penting untuk kita lihat bagaimana fenomena konten yang tersebar di masyarakat. Kita bersyukur bahwa di tahun 2024, menjelang pemilu 2024 ini, memang terjadi penurunan eskalasi di ruang digital dibanding pemilu sebelumnya. Kita bersyukur bahwa masyarakat makin cerdas, makin bijak untuk mengkonsumsi atau menyebarkan
konten-konten di ruang digital. Kita bersyukur dan kita berharap bahwa pemilu 2024 ini sebagai kontestasi sesama anak bangsa kita bisa lalui dengan damai. Dan siapapun yang menjadi pilihan rakyat kita hormati. Begitu, Mbak. Oke, Pak Budi, tapi kalau melihat dari data yang dimiliki oleh Kemenkominfo, ada berapa banyak hoax semenjak mulai kampanye dari mulai 28 November hingga saat ini? Terjadi penurunan yang signifikan dibanding sebelum pemilu sebelumnya ya. Di tahun 2023 ini kami baru mendapati sekitar 96 hoax yang terus kita langsung klarifikasi, kami verifikasi, kami klarifikasi, dan perlu kami stempel hoax. Memang manakala memang itu berita penuh dengan kebohongan atau berita bohong. Selanjutnya juga kami juga melakukan takedown terhadap berbagai konten yang meresahkan masyarakat dalam pengertian tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, tapi hanya membuat suasana gaduh di ruang digital. Yang pasti 3 hal. Yang pertama, hoax, berita bohong. Kedua, fitnah, dan yang ketiga, ujaran kebencian. Serta terakhir kami tambahkan adalah bagaimana konten-konten yang merendahkan martabat orang lain yang menurut hemat kami tidak tepat untuk bangsa yang beradab dan berbudaya seperti Indonesia. Kita concern untuk menumbuhkan kualitas demokrasi, kita juga concern untuk mendidik masyarakat agar menggunakan momentum 5 tahunan ini sebagai ajang kompetisi sesama anak bangsa dengan sebaik-baiknya. Karena kami sadar bahwa negara ini negara besar yang membutuhkan persatuan dan kesatuan, terutama membutuhkan kebijaksanaan dari semua masyarakat, baik elit maupun seluruh masyarakat untuk sadar dan paham bahwa pemilu ini adalah ajang kontestasi 5 tahunan, pestanya rakyat, pesta demokrasi, di mana rakyat harus menjalankan pemilu 2024 ini dengan penuh kesukacitaan, kegembiraan, tanpa terintimidasi, tanpa rasa takut, sehingga semua hak-hak demokrasi dijamin. Kami juga sependapat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, gerakan bagaimana kita merawat demokrasi ini, karena demokrasi ini kan perlu dirawat, dan merawat demokrasi ini bukan cuma di elit, tapi di warga, di masyarakat, di akar rumput. Di warga masyarakat kita sudah melihat bahwa perbedaan di antara mereka dimaknai dengan baik, bukan saling bermusuhan, bukan saling tidak mau bertegur sapa, beda pendapat sedikit bermusuhan dan sebagainya. Kita sadarkan kepada masyarakat bahwa waktunya kita meningkatkan kualitas demokrasi dengan membuat perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam pemilihan umum atau kegiatan 5 tahunan ini. Gitu, Mbak. Ya, pemilu damai bebas hoax memang harus disadari oleh semua pihak begitu ya. Nah, bergeser kita terkait dengan rawannya kebocoran data, Pak Menteri, khususnya terkait dengan data pemilu ini, apakah sudah ada cara ataupun strategi jitu untuk mencegah kejadian tersebut ini tidak terulang kembali? Ini bahwa yang pertama kali punya kewajiban mengamankan data itu adalah kita sendiri. Setiap orang punya hak dan wajib untuk melindungi datanya dengan tidak memberikan data kepada pihak yang tidak tepat. Nah, mengenai isu KPU dan sebagainya, kita sudah selidiki, kita sudah berkomunikasi bahwa ini kan DPT, daftar DPT yang juga diakses oleh seluruh peserta pemilu. Jadi bukan data yang sifatnya lebih khusus dengan karakteristik yang khusus. Begitu, Mbak. Jadi misalnya data DPT itu kan semua partai politik harusnya pegang. Bahkan semua caleg bisa memegang DPT dapilnya masing-masing. Begitu. Oke, semoga tadi strateginya yang disampaikan, diutarakan benar-benar jitu dan ampuh, ke depan tidak ada lagi yang namanya kebocoran data, apalagi penyalahgunaan data pemilu, dan juga terkait dengan BTS 4G, semoga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di daerah 3T. Terima kasih Pak Menkominfo Budi Aris Setiadi sudah bergabung sama kami di Metro hari. Terima kasih atas bantuan dan dukungan dari masyarakat, semoga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas penyelesaian infrastruktur digital khususnya bakti 4G Kominfo, dan juga pemilu 2024 kita bisa lalui dengan baik, dengan damai, dan rakyat cerdas memilih, rakyat bijak memilih, dan bijak bersuara. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Aris Setiadi sekali lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.